Selamat Hari Idul Fitri, selamat di jalan. Jangan lupa berdoa sebelum perjalanan supaya selamat sampai di keluarga kesayangan kita. Oke, ketemu lagi dengan saya De Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengecek mobil sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Yang dimana kita ketahui sekarang adalah bulan puasa dan sebentar lagi adalah bulan lebaran. Yang dimana saat lebaran pasti kita akan berpergian. Kita pasti akan perjalanan jauh, bahkan sampai luar kota, bahkan sampai luar pulau. Ada yang mengendarai mobil sendiri, ada pula yang mengendarai mobil rental, ya, tergantung kita. Nah, untuk mengecek supaya mobil kita itu saat kita kendarai itu aman, tidak ada kendala apa-apa saat di jalan. Jadi saat di jalan itu tidak ada yang mogok, tidak ada yang konsleting, tidak ada yang menghambat perjalanan kita, ya. Dengan kata lain seperti itu. Apa yang perlu kita cek awal atau sejak dini kita cek sebelum kita berangkat. Bahkan sebelum jauh-jauh hari, misalkan seminggu sebelumnya, kita harus melakukan perawatan hal ini, ya, dan mengecek beberapa hal yang harus kita cek pada mobil kita. Khususnya di depan saya ini ada mobil Innova Reborn diesel, atau mobil lainnya pun kurang lebih cara mengeceknya sama, ya. Mungkin nanti penempatannya pun yang berbeda, ya. Oke, langsung aja saya akan tutorialkan bagaimana cara mengeceknya. Yang menurut saya ini yang saya lakukan setiap saya akan melakukan perjalanan jauh dengan mobil, ya. Yang pertama, kita langsung aja, ya, kita ke bagian ruang mesin. Nah, kalau di mesin kita tahu mesin adalah nyawanya, mesin adalah uli, ya. Kalau uli mobil kita itu sudah jelek, sudah saatnya ganti, ya, atau bahkan berkurang, kita perlu menggantinya uli. Pastikan uli mesin kita ganti sesuai jadwal, sesuai kilometer, sesuai waktu. Kalau saya pribadi untuk uli mesin itu saya ganti setiap 8.000 km, karena ulinya saya pakai yang bagus, yang full sintetis, ya. Jadi sampai 8.000 bahkan maksimal 10.000 itu diklaim bisa. Tapi kalau saya pribadi di 7.000 8.000 saya ganti uli mesin. Ya, pastikan yang pertama kita cek oli mesinnya. Jika oli mesinnya itu saatnya ganti, meskipun belum saatnya ganti, kurang berapa ratus kilo, kita ganti aja. Nggak perlu kita tunggu sampai nanti aja saat pulang mudik aja kita ganti oli mesinnya, ya, nanggung atau sekian, jangan, ya. Karena kerja mesin kita nggak tahu saat di jalan ada pergerakan mesin yang tidak abnormal. Kalau olinya jelek bisa mengganggu kinerja mesinnya. Jadi kita harus perlu gantilah. Kalau sudah mendekati ganti, kita nggak perlu nunggu sampai pulang mudik baru ganti, ya, langsung kita ganti sehingga di jalan mesin pun tetap prima dan komponen dalam terlindungi. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan oli mesinnya masih barusan diganti, ya kita perlu cek aja untuk kapasitasnya. Setiap mobil pasti ada dipstick ulinya untuk mengecek kapasitas ulinya, pastikan sesuai, ya, sesuai takarannya. Nah, kalau kita bisa di sini, setiap dipstick pasti ada tandanya seperti ini, ya. Nah, ini ada yang titik 2. Saya fokuskan dulu. Nah, ada titik 2 ini, pastikan uli itu berada di titik paling atas, antara atas dan bawah. 3/4-nya nggak apa-apa, ya. Atau kalau yang bagus itu posisi di atas, ya. Jadi di sini, di yang atas ini, ya, sesuai panah ini. Atau di 3/4-nya segini. Ya, pastikan uli mesin kita cek, pastikan kapasitasnya sesuai, seperti itu, ya. Itu tuh uli mesin. Nah, kalau uli mesin sudah dicek, oke, sesuai, lalu ulinya masih bagus atau saatnya ganti, sudah kita ganti. Selanjutnya kita cek bagian uli transmisinya. Untuk mobil semua pasti ada transmisinya, baik itu transmisi manual atau matic. Nah, untuk di Innova Reborn, untuk transmisi maticnya, untuk mengecek ulinya itu di bawah sini, ya. Jadi kita harus ngolong ke bawah. Nah, kita ngolong di bawah sini, ya. Nah, kita ngolong di bawah sini. Untuk mengecek uli transmisinya, kebetulan ini matic. Untuk mengeceknya itu dari lubang sini, ya. Ini ada baut, bentuknya kunci L5. Nah, ini caranya dibuka. Kondisi mesin dihidupkan, ya, sudah panas. Ini dibuka. Kalau di sini nggak netes uli, hanya netes dikit-dikit, itu berarti cukup. Tapi kalau nggak netes sama sekali berarti kurang. Tapi kalau kita bukan dia netesnya ambior, ya, keluar semua. Dengan syarat mesin harus hidup, ya, harus kondisi panas.
dan kita sudah sirkulasi dari PRND ya, dan cara lengkapnya itu ada video sebelumnya, nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi untuk cara mengecek uli maticnya secara detail. Jadi ceknya dari sini, kita cek pastikan uli transmisinya itu masih sesuai kapasitas ya. Kalau misalkan belum saatnya ganti, kita cek aja kapasitasnya. Kalau saatnya ganti ya kita harus ganti uli transmisi. Lalu ada yang bertanya, uli transmisi perlu di flashing atau tidak, atau diganti aja? Kalau tidak pernah telat nggak perlu di flashing, tapi kalau pernah telat pakai 100.000 belum pernah diganti, kita harus flashing ya supaya bersih dalamnya. Tapi kalau kita rutin setiap 40.000 nggak perlu di flashing, diganti aja dari sini pembuangan, tinggal kita isi aja di jalurnya di sebelah sana untuk pengisian. Nanti untuk cara mengganti uli transmisi nanti saya kasih linknya di bawah ya. Nah seperti itu ya, itu untuk ngecek uli transmisi. Lalu untuk transmisi manual, letaknya juga sama di bagian atas ini ya. Kalau manual kebetulan ini matic jadi nggak bisa saya tunjukkan. Jadi kalau manual juga cara ngeceknya juga sama, kita harus buka bautnya. Oke, tadi setelah kita cek bagian uli mesin dan uli transmisinya oke semua, selanjutnya kita cek bagian air radiator. Nah, air radiator ini juga penting untuk keselamatan mobil, untuk kinerja mesin mobil itu tetap di suhu yang sesuai, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, itu ya. Nah, untuk mengecek air radiator untuk di Innova Reborn diesel itu di sini ada indikatornya seperti ini ya. Nah, ini ada F atau L, full atau low. Nah, pastikan kondisi mobil mesin KA dingin itu berada di garis yang paling atas. Ya, nah ini garis yang paling atas yang di F. Kalau misalkan posisi dingin garisnya di bawah, itu kita isi ya, pastikan dia di antara F atau L atau di garis F atas. Ya, kondisi dingin, karena kalau kondisi panas biasanya air radiator ini bisa lebih turun atau lebih naik. Tergantung penguapan dari air radiatornya seperti itu. Ya, kita pastikan air radiatornya terisi dengan baik dan kita isi dengan air radiator, jangan isi dengan air biasa. Ya, seperti itu. Oke, selain radiator, selanjutnya kita cek bagian ini yang juga nggak kalah penting ya, yaitu minyak remnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah minyak rem ya, tangkinya. Nah, di sini ada tulisan ya, max dan min. Nah, kalau kita lihat di sini, ini minyak remnya posisinya di sini. Nah, ini nggak apa-apa, atau dikasih di garis atas ya, atau di antara min dan max itu nggak apa-apa. Yang pasti jangan sampai di bawahnya min ya. Kalau di bawahnya min nanti bisa masuk angin saat mobil jalan dan remnya bisa ambles yang ngempos. Jadi bahaya sekali. Kita harus perhatikan minyak remnya dan pastikan tidak ada kebocoran pada master remnya. Pastikan kering di bagian bawah sana. Ya, seperti itu untuk minyak rem. Lalu selanjutnya, nah untuk Innova Reborn kan belum EBS, belum electronic power steering, jadi masih pakai power steering fluida, jadi pakai fluid, pakai minyak rem. Nah pakai minyak power steering. Kita pastikan cek untuk minyak power steeringnya yang kita buka seperti ini, lalu kita tarik. Nah, kalau di Innova Reborn itu ada tandanya ya di sini, sebentar. Nah, di sini itu ada tandanya. Ini ada tulisan hot. Nah, ini hot ya, nggak kelihatan ya. Ini ada tulisan hot. Lalu di sini ada tulisan cool. Nah, kalau mesin saat dingin pastikan minyak rem itu menyentuh tulisan coolnya. Tapi saat panas dia pastikan menyentuh tulisan hotnya. Jadi basah kena minyak rem itu berarti menandakan kapasitas minyak power steeringnya itu sudah sesuai. Nah, itu ya. Dan pastikan minyak power steering itu keadaannya bening, bukan yang butek hitam seperti kopi, itu harus kita ganti ya. Nah, untuk cara mengganti flashing minyak power steering ini sudah ada videonya. Nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi untuk cara lengkap untuk flashing minyak rem di Innova Reborn. Ya, seperti itu ya. Jadi oli mesin, oli transmisi, minyak rem, air radiator, dan minyak power steering. Nah, selain hal tadi, kita juga perlu perhatikan yaitu yang namanya filter solar. Nah, di Innova Reborn itu ada filter solarnya. Semua mobil diesel pasti ada filter solarnya. Kita pastikan filter solar itu diganti ya. Jadi sebelum kita perjalanan jauh, misalkan di atas 500 km sekali perjalanan, kita mewajibkan untuk mengganti filter solar kalau sudah saatnya dekat kita penggantian. Nah, filter solar kapan diganti? Kalau saya pribadi saya nggak pakai ori, tapi saya pakai merek-merek yang terkenal yaitu seperti Bosch dan Denso. Kalau saya ganti setiap ganti uli mesin. Jadi setiap 8.000 saya pasti akan ganti filter solarnya ya, saya ganti. Seperti itu. Kalau sudah mendekati kurang 1.000 km ya kita ganti aja daripada nanti filternya tersumbat
malah mobilnya bisa berebut bahkan mogok seperti itu ya. Nah itu tadi untuk bagian yang fluid atau yang air, mulai dari uli, mulai dari minyak rem, minyak power steering, air radiator, dan bagian filter solar. Nah selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu kita harus cek pada bagian aki. Pastikan aki saat kita starter pagi hari itu bisa kuat ngangkat ya, dan kita harus cek. Kalau kita mau detail kita cek pakai alatnya. Nah untuk mengecek aki itu video tutorialnya sudah ada sebelumnya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi untuk secara detailnya ya. Kita pastikan aki kuat. Setidaknya kalau kita awam, kita nggak punya alat, pastikan saat mobil itu diam 3 hari nggak hidup sama sekali, saat kita starter itu nggak berat, itu berarti aman. Tapi kalau 3 hari saat kita starter itu cek ngek greng gitu, nah itu berarti berat, itu kita harus ganti aki sebelum kita saat di jalan tiba-tiba akinya soak, malah kita yang kebingungan. Apalagi saat malam hari nggak ada toko jual aki buka, ya kita repot sudah kalau sudah di jalan ya. Pastikan saat 3 hari mobil diam kita starter itu nggak berat, pastikan cek greng seperti itu. Kalau cek greng itu wah bahaya, itu aki harus kita segera ganti ya untuk mengantisipasi akinya drop di jalan. Nah seperti itu ya untuk mengecek secara aman untuk di bagian mesin ya. Tadi sudah saya jelaskan dari uli mesin, transmisi, minyak rem, minyak power steering, air radiator, filter solar kita ganti kalau sudah saatnya ganti. Lalu di sini ada juga yang namanya aki, juga kita harus cek, pastikan kondisinya strupnya masih sehat. Tak lupa juga untuk ini juga untuk air wiper ini kita harus isi ya, isi penuh. Ini harus kita isi penuh, sepenuh nggak apa-apa, kalau ini nggak ada takarannya harus seberapa. Isi penuh supaya saat jalanan, saat hujan, saat debu, untuk membersihkan kaca depan itu bisa bersih kaca depannya ya, seperti itu. Oke, tadi selain dari uli mesin dan uli matic, di Innova Ribbon yang sekarang itu kan masih gardan ya, yang ribbon, tapi kalau Xenix sudah nggak gardan. Nah di Innova Ribbon, di Rush, di Avanza itu gardan. Nah kita harus cek untuk kapasitas gardannya. Memang untuk gardan ini untuk penggantian ulinya intervalnya itu sangat lama ya, jadi bisa sampai 40.000. Tapi kalau sudah mendekati ya kita ganti aja. Tapi kalau misalkan kita belum ganti, kita cek dari baut pengisian yang atas itu. Nah itu ya. Nah ini baut pengisian ini kita buka. Kalau kita buka itu ada uli gardannya yang keluar atau melebar sedikit, itu berarti untuk kapasitas uli gardannya itu masih bagus, masih banyak ya. Seperti itu kita cek, pastikan untuk uli gardannya itu kapasitasnya masih tercukupi. Oke, tadi selain untuk mengecek bagian uli-uli dan minyak-minyaknya, nah kita perlu cek juga untuk yang ini juga nggak kalah penting demi keselamatan kita saat di jalan. Kita cek tekanan angin ban. Nah untuk setiap mobil itu mempunyai standar tekanan angin ban masing-masing bawaan mobilnya. Nah di mana letak atau kita cara mengetahui untuk kapasitas ban mobil kita itu anginnya berapa? Nah ya di buku manual booknya ya pasti ada tertulis di sana. Tapi kalau nggak mau buka buku manual book, males buka, ya di pintu sini itu ada kapasitas atau tekanan angin bannya. Nah di sini kita lihat kalau kita 1 orang 2 orang sama barang ini diisi 33 PSI depan dan belakang. Tapi kalau kita banyak orang sampai 7 orang dan barang ya kita tetap yang depan 33, yang belakang 36 ya, seperti itu. Kita cek di bagian pintu ini pasti ada petunjuknya untuk tekanan angin ban yang aman untuk mobil kita ya. Untuk depan tadi kita lihat 33, lalu belakang 33. Kalau penumpangnya nggak banyak, kalau banyak 839, belakang 36, depannya 33. Nah selain dari ban ya, kita cek untuk anginnya, kita juga perlu menambahkan angin dari ban serep. Nah untuk Innova Ribbon dia ban serepnya di sini untuk menurunkan dari dalam. Semua orang pasti bisa ya cara mengecek atau menurunkan ban serep di Innova Ribbon. Bagi pemilik Innova Ribbon, kita cek pastikan tekanan anginnya itu kalau saya pribadi itu saya lebihkan. Misalkan maksimal tadi 36 belakang ya, untuk penumpang penuh ini saya isi 40. Jadi jaga-jaga saat kita nggak gunakan lama pasti anginnya akan berkurang. Jadi saat kita gunakan itu berkurangnya nggak banyak karena sudah kita lebihkan sejak awal untuk tekanan anginnya ya. Kita pastikan ban serepnya tekanan anginnya tercukupi bahkan lebih.
Oke, tadi selain kita sudah cek bagian mesinnya ya, mulai dari uli-ulinya ya, lalu bagian tekanan ban angin bannya sudah kita cek, pastikan sudah sesuai semua. Ya, selanjutnya kita cek pada bagian kelistrikan ya, yaitu pada bagian perlampuannya. Kita pastikan untuk lampu depannya mulai dari lampu jarak dekat, jarak jauhnya, fog lamp, sein di bagian bumper, sein di bagian spion, bagi yang spionnya ada seinnya, nah, fog lamp ya, headlamp, sein spion ini pastikan menyala semua ya. Kita cek, jangan sampai ada lampu yang satu saja yang mati, itu sangat berbahaya sekali saat kita di jalan, apalagi saat malam hari. Kita cek pastikan semua nyala ya. Ini untuk lampu depan, lampu utama, fog lamp, sein ini nyala semua. Lalu untuk bagian belakang juga kita perlu cek ya. Nah, kita cek juga untuk bagian belakang, pastikan lampu kotanya hidup, lampu seinnya hidup, lalu lampu saat kita rem ini juga hidup, lalu lampu mundurnya juga hidup. Kita pastikan semuanya aman, semuanya hidup, nggak ada yang mati ya. Mulai dari sebelah kanan maupun sebelah kiri ini lampu kota hidup, seinnya hidup, lampu remnya juga pastikan hidup. Oke, tadi setelah bagian mesin dan eksterior kita cek, pastikan semua sudah aman. Bahkan yang terakhir tadi kita cek untuk lampunya hidup semua. Nah, yang tidak kalah penting yaitu untuk bagi kenyamanan kita di dalam kabin ya, pastikan AC ini hidup dan dingin ya. Sebelum kita perjalanan, kita set 1 bar aja sudah AC terasa dingin ya. Pastikan AC-nya dingin, jadi nggak perlu kita mentokan baru terasa dingin, itu berarti AC-nya lagi ada masalah ya. Pastikan AC saat kita 1 bar suhu nggak terlalu dingin, itu sudah terasa dingin ya. Kita cek, pastikan AC berfungsi normal. Lalu untuk audio juga tidak ada trouble ya. Lalu untuk tombol-tombol seperti tombol sein untuk hazard ini hidup. Lalu untuk wiper kita juga perlu cek untuk air wipernya juga, kita pastikan dia bisa nyemprot dengan sempurna dan wipernya juga bisa ngipas bersih ya, supaya saat kita perjalanan untuk pandangan kita melihat di jalan itu bisa optimal ya, seperti itu. Lalu untuk tombol-tombol seinnya ini pastikan hidup semua untuk kanan kiri. Lalu untuk high beamnya ya, ini kita pastikan hidup, tidak ada masalah untuk saklar-saklarnya. Lalu kita pastikan klaksonnya juga hidup ya, nggak ada trouble sama sekali pada bagian saklar klaksonnya, kita pencet langsung hidup ya. Lalu tombol-tombol setir juga kita pastikan fungsi semua, dari cruise control juga, pedal shift juga fungsi ya. Selanjutnya untuk bagian yang lain juga, untuk lampu-lampu kabinnya ini kita pastikan hidup semua ya. Lalu semuanya lah kita harus cek ya pada bagian interior. Lalu bagian jendela ini pastikan tidak macet, jendelanya bisa buka dengan baik. Lalu bagian retract spionnya kita pastikan dia bisa buka dan melipat dengan baik ya, nggak ada kendala. Lalu bagian pengaturan untuk spionnya ini pastikan juga tidak ada kendala. Lalu untuk bagian belakang pula, untuk bagian power window-nya juga nggak ada trouble, nggak ada yang macet ya untuk power window-nya, sehingga saat kita perjalanan pun kita tidak akan merasa kesusahan, akan terasa nyaman meskipun kita perjalanan jauh. Oke, selain tadi ya kita harus perlu cek AC-AC dan tombol-tombol dan power window dan lain sebagainya, kita juga cek bagian pengeremannya ya. Pastikan saat kita injak pedal remnya ya, pastikan saat kita pencet rem ini tidak dalam ya remnya. Kalau ini kita injak dalam berarti kita perlu servis rem ya, kita harus bongkar remnya, kita harus perlu servis. Ini yang salah satu keselamatan ya, seperti itu. Kalau ada koplingnya, kebetulan ini Matic gak ada koplingnya. Kalau ada Matic ada koplingnya ya, kita pastikan koplingnya itu bisa bergerak bebas dan enteng, nggak seret, nggak bunyi-bunyian ya, seperti itu untuk bagian pengeremannya. Lalu untuk bagian transmisi juga, untuk perpindahannya ini pastikan juga smooth ya, nggak ada yang terasa berat, terasa hentak ya. Kalau terasa berat, terasa hentak berarti kita perlu ganti uli Maticnya, bahkan kita harus overhaul kalau ada masalah di Maticnya ya. Lalu untuk handrem pastikan ini juga nggak tinggi, jadi kita ini standarnya itu 3 klik ya. Kalau saya biasanya saya buat 5 klik atau 3 klik, tuh 2, 3, 4, 5 ini sudah ngunci mobil. Karena saya biasanya di 3 sampai 5 ya, nggak perlu sampai 8. Nah, ini pastikan handremnya tidak tinggi, sehingga saat kita misalkan di jalan tanjakan kita parkir itu nggak perlu handrem yang
terlalu tinggi-tinggi. Jadi mobil itu sudah ngunci seperti itu. Oke, sekian aja ya video dari saya itu tadi bagaimana tips aman sebelum kita mudik. Kita cek bagian dari mesinnya tadi secara detailnya, lalu tekanan angin, ban, dan di interior tadi sudah saya jelaskan apa yang perlu kita cek. Sehingga saat kita perjalanan mudik atau perjalanan jauh mengendarai mobil kita pribadi atau mobil sewaan, kita bisa aman di jalan, nggak perlu khawatir saat terjadi kendala apa-apa di jalan. Ya, sehingga kita bisa bertemu keluarga dengan cepat, aman, dan selamat sampai tujuan. Oke, sekian aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mau melanjutkan perjalanan jauh atau mudik. Video ini jadi referensi sebelum kita melakukan perjalanan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Selamat Hari Idul Fitri. Selamat di jalan. Jangan lupa berdoa sebelum perjalanan supaya selamat sampai di keluarga kesayangan kita. Terima kasih. Salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.